Tujuan apa Anda datang kemari? Mau mengambil ilmu pelet di saya? Sudah tahu risikonya? Sudah tahu tumbalnya? Baik kalau begitu. Kita laksanakan sekarang. Masih di channel kesayangan kalian, Susan Araya. Dan di kesempatan episode kali ini, Susan Araya akan mengupas habis tentang pelet darah haid. Januari 2020, Diana, seorang asisten rumah tangga di Singapura, divonis dan dihukum penjara 6 bulan 7 minggu oleh pengadilan setempat. Wanita berusia 30 tahun ini dinilai bersalah karena mencampurkan darah haidnya ke dalam makanan dan minuman yang diberikan kepada keluarga majikan. Mei 2012, Jumiah, juga seorang asisten rumah tangga di Singapura, dijatuhi vonis 1 bulan penjara oleh pengadilan setempat. Ia dinyatakan bersalah telah mencampur kopi majikannya dengan darah haidnya. Kasus berikutnya, April 2009, Indraningsih dipenjara setelah ketahuan mencampurkan darah haidnya ke dalam sayuran yang ia masak untuk majikannya di Hong Kong. Dan tidak selesai di situ saja, tahun 2008 Pengadilan Arab Saudi menahan 2 pembantu rumah tangga asal Indonesia dan Filipina selama 4 bulan ditambah hukuman cambuk sebanyak 250 kali karena mencampur darah haid mereka ke dalam teh majikannya. Di era kolonial, kaum Nyai paling dicurigai sebagai pelaku pelet dengan darah haid. Sikap si tuan yang begitu sayang kepada Nyai membuat para istri resmi terbakar cemburu. Rasa cemburu dan curiga yang berlebihan dilampiaskan dengan menindas para Nyai. Para istri berusaha mencari cara agar Nyai tidak kerasan tinggal di rumah suami mereka dan pergi melarikan diri. Pelet darah haid telah dilakukan sejak zaman dulu dan masih dipercaya atau dipraktekkan oleh manusia modern. Jika para TKW melakukan pelet untuk mendapatkan kasih sayang majikan, maka para istri atau kekasih melakukan pelet untuk mengikat pasangannya. Lantas, apa yang membuat seorang wanita tega mencampurkan darah kotornya ke makanan atau minuman untuk dikonsumsi pasangannya? Banyak wanita mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan, meluluhkan dan memikat pria idaman, memikat pasangan agar makin setia, sayang dan peduli padanya. Berbagai kesulitan inilah yang membuat wanita harus melakukan berbagai cara untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan pria idaman dan mempertahankan hubungan, termasuk dengan mengamalkan ilmu pelet dengan darah haid. Selintas, darah haid terlihat menjijikkan. Namun darah haid adalah salah satu media yang paling ampuh untuk digunakan untuk memelet seorang pria. Dari zaman ke zaman selalu ada yang menggunakannya. Tidak semua darah haid memberikan efek pelet. Hanya darah haid hari pertama yang langsung dicampurkan ke makanan atau minuman tanpa ditampung dalam wadah yang mempunyai efek dahsyat untuk memelet. Umumnya, minuman yang digunakan adalah kopi hitam. Aroma dan rasa kopi hitam yang pekat dapat menyamarkan aroma, bentuk, dan warna darah. Tujuan utamanya darah masuk ke dalam tubuh sasaran. Umumnya pelaku tidak hanya sekali menyuguhkan ramuan pelet, tetapi berkali-kali. Misal kalau sedang pacaran, setiap kali si cowok ngapel, dapatlah dia secangkir kopi dengan campuran darah haid. Semakin sering korban mengkonsumsi campuran tersebut, semakin dia terikat melekat dengan si pelaku dan semakin sulit untuk
melepaskan diri. Akibat terburuk, si pria bisa kehilangan akal sehat. Dia seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Mau bagaimanapun kelakuan si perempuan, si pria akan memakluminya, bahkan untuk kesalahan terburuk sekalipun. Misal, si pria memaklumi atau mengizinkan wanitanya tidur dengan pria lain di depan matanya. Perilaku yang aneh tersebut tidak disadari oleh korban. Orang di sekelilingnya yang tahu bahwa ada yang tidak wajar dan berusaha untuk menyembuhkan. Pelet darah haid termasuk ilmu hitam. Ada ritual atau mantra khusus supaya peletnya berkhasiat. Disarankan agar pemelet tidak bertindak sendiri. Ada dukun yang mendampingi. Penggunaan pelet secara asal, tidak ada ritual pendamping, bisa berakibat sangat fatal. Bila si pemelet tidak kuat, serangan pelet bisa berbalik ke diri sendiri. Si pemelet bisa ditimpa kesialan yang bertubi-tubi, sakit, menjadi gila, bahkan meninggal dunia. Bisakah pelet darah haid ditangkal? Menurut beberapa yang mempercayai mitos pelet darah haid, pelet ini ada penangkalnya. Kalau ada penyakit, tentu ada obatnya juga dong. Salah seorang yang pernah terlibat dengan pelet darah haid menyebutkan salah satu penangkalnya adalah dengan cara mengkonsumsi rebung bambu apus. Sayangnya, jenis rebung ini mengandung racun sianida. Jadi perlu ada pendamping untuk mengkonsumsinya. Tidak boleh asal mengkonsumsi tanpa mengetahui takaran yang tepat. Bukannya sembuh dari pelet, nanti malah koit. Rebung bambu apus dihilangkan racunnya, kemudian direbus sampai lunak. Sambil merebus ada doa-doa atau mantra yang diucapkan. Air rebusan rebung tersebut diberikan kepada pasien selama seminggu. Tapi jika efek pelet sudah melekat selama bertahun-tahun, 6 tahun misalnya, maka perlu waktu 40 hari untuk mengkonsumsi air rebusan rebung bambu apus tersebut. Selain itu, orang yang membawa korban untuk disembuhkan, budak cinta mana ada inisiatif untuk berobat. Biasanya orang lain yang bawa untuk berobat. Harus berpuasa mutih selama 3 hari berturut-turut. Pelaku penyembuh pelet yang lain mengungkapkan bahwa untuk melunturkan pengaruh pelet darah haid adalah dengan minum air bening yang menetes dari gua alami. Saat minum disertai dengan bacaan doa tertentu. Penyembuh yang lain berpendapat bahwa untuk melenyapkan pelet darah haid adalah dengan meditasi untuk mengirimkan energi positif kepada pelaku dan korban pelet. Lantas, apakah pelet darah haid benar-benar manjur? Beberapa calon korban pelet darah haid mengungkapkan bahwa tidak semua pelet darah haid manjur. Ada beberapa korban yang lolos. Dalam beberapa kasus di awal tadi, bahkan kita tahu bahwa pelaku pelet malah ketahuan korban dan mendapatkan sanksi hukum. Jadi, bagaimana? Apakah tertarik untuk menggunakan pelet darah haid? Cinta memang dapat diusahakan, tetapi tidak bisa dipaksakan. Manusia normal tentunya berharap bahwa cinta kasih yang dicurahkan akan mendapatkan tanggapan balik. Ada hubungan yang saling mencinta, simbiosis mutualisme. Gak tau lagi ya kalau ada orang yang puas mencintai boneka bernyawa. Nyawa ada, tapi hati dan pikiran entah kemana. Itulah dia mitos pelet darah haid di episode kita kali ini. Sampai berjumpa di segmen Angker 13 di episode-episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kemudian share kepada teman atau keluarga jika Uma merasa video ini berguna. Dan jangan lupa pula tulis di kolom komentar jika Uma semua ingin Susan Arya mengupas sesuatu secara dalam dan akan ditayangkan di episode Angker 13 berikutnya. Selamat malam dan jumpa lagi.